Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan, salam pramuka. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Debi Gumilar dari Sangga Bercoba FA, Pangkalan SMA Negeri 4 Pandeglang, nomor gugus depan 13087. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin SKU yaitu menjelaskan sejarah kepramukaan di dunia maupun di Indonesia. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan pramuka yang di dunia. Pramuka di dunia. Baik. Pramuka di dunia didirikan pada tanggal 25 Juli 1907, yang saat itu Robert Baden-Powell menjabat sebagai Letnan Jenderal Militer Inggris yang mengadakan perkemahan. Diketahui sejak kecil, Robert Baden-Powell menaruh perhatian pada alam dan sangat suka menjelajah hutan yang ada di sekitar sekolahnya. Ketika dia bekerja sebagai seorang perwira militer dan ditugaskan ke berbagai peperangan, ia ditugaskan untuk memimpin kepanduan. Setelah perang, Robert Baden-Powell mengelola Aid Scouting bagi anggota muda dan mengadakan kegiatan perkemahan selama 8 hari di Pulau Bronsey. Pulau Bronsey merupakan pulau terbesar di pelabuhan Pulau Dores dan Inggris. 1 tahun setelah perkemahan, Robert Baden-Powell menulis buku yang berjudul Scouting for Boys yang menceritakan tentang prinsip dasar kepramukaan. Selain itu, Robert Baden-Powell juga mendirikan gerakan kepanduan yang hanya diikuti oleh laki-laki, yaitu Scouting for Boys. Buku panduan gerakan kepanduan ini karyanya menyebar ke seluruh dunia dengan berbagai macam bahasa. Pada tahun 1910, Baden-Powell memutuskan pensiun dari tentara dan mencurahkan seluruh waktunya untuk pramuka. Pada 1912, bersama adiknya Agnes Baden-Powell membentuk pramuka untuk perempuan yang disebut Girl Guides, yang kemudian dikenal dengan nama Girl Scout. 4 tahun kemudian, pada 1916, didirikan kelompok pramuka siaga dengan nama Cube, Anak Serigala. Pedoman kegiatannya dilaksanakan berdasarkan buku yang berjudul The Jungle Book, karya Rudyard Kipling. Kepanduan yang semakin berkembang membuat Robert Baden-Powell membentuk Rover Scout, yaitu organisasi yang mewadahi pemuda yang telah berusia 17 tahun. Pada 1918 dan pada tahun 1920 diadakanlah Jambore Dunia pertama yang dilaksanakan di Olympia Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara untuk ikut serta dalam acara tersebut. Saat itu pula lah Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu sedunia, yaitu Chief Scout of the World. Berikut rentetan tahun kegiatan Jambore Dunia pernah dilakukan hingga saat ini. Tidak lama setelah dilaksanakannya Jambore, dibentuklah WOSM atau World Organization of Scout Movement, organisasi gerakan pramuka sedunia. Pada tahun 1968, kantor sekretariatnya pindah ke Geneva, Swiss. Sebelumnya, kantor sekretariatnya itu berada di kota London, Inggris. Dan pada tahun 1952, dipindahkan ke Ottawa, Kanada. Oke, di sini saya akan menjelaskan biografi Robert Baden-Powell. Robert Baden-Powell dilahirkan pada tanggal 22 Februari 1857, Paddington, London, Britania Raya, dan meninggalnya itu pada tanggal 8 Januari 1940, Nyeri, Kenya. Pasangannya itu Olive Baden-Powell, yaitu 1912 sampai 1941 Masehi. Anaknya itu yaitu Peter Baden-Powell, Heather dan Grace Baden-Powell, Betty Clay. Orang tuanya itu yaitu Henrietta Great Smith dan Profesor Dominic Baden-Powell. Saudaranya itu yaitu Warrington, George, Augustus, Frank, Fenrose, Agnes, Henrietta, Jesse Baden-Flechter. Di tanah air. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah pramuka yang ada di Indonesia. Di tanah air, gerakan kepanduan masuk jauh sebelum proklamasi kemerdekaan. Salah satu tokoh pendiri gerakan kepanduan nasional adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Karena itu, ia juga dikenal sebagai Bapak Pramuka. Pada masa itu, muncul gerakan kepanduan cabang milik Belanda dengan nama Nederlands Padvinders Organisatie, yaitu atau disebut dengan NPO. Kemudian pada 1916, NPO berubah nama menjadi Netherlands Indies Padvinders Vereniging atau NIFP. Organisasi kepanduan pertama ini dibentuk oleh Mangkunegara dengan nama Javans Padvinders Organisatie atau disebut dengan JPO. Lahirnya JPO kemudian memicu gerakan nasional lainnya untuk membentuk organisasi serupa.
National Pfadfinders NP atau National Industry Pfadfinders atau disebut dengan NATIPIS. Selanjutnya yaitu Pandu Pemuda Sumatera atau disingkatnya dengan PPS dan lain-lain. Pada 1926, beberapa organisasi kepanduan di Indonesia pun mulai bersatu. Mereka bersatu menjadi satu kesatuan dengan nama Indonesia Pfadfinders Organisasi atau disebut dengan INPO. Menjamurnya organisasi kepanduan milik Indonesia membuat Belanda menetapkan suatu larangan, yakni organisasi kepanduan di luar milik Belanda tidak boleh menggunakan kata Pfadfinder. Oleh karenanya, Kiai Agus Salim memperkenalkan istilah pandu atau kepanduan untuk organisasi milik Indonesia. Adapun apabila diterjemahkan dari bahasa Belanda, Pfadfinders memiliki arti yang sama dengan pramuka. Pramuka dilebur jadi satu kesatuan sampai pada akhirnya di tanggal 23 Mei 1928 muncul persaudaraan antar Pandu Indonesia atau PAPI. Organisasi ini menjadi pelebur sejumlah organisasi kepanduan, yakni INPO, SIAP, NATIPIS, dan PPS. Usai momen proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada 28 Desember 1945, lahirlah kepanduan yang bersifat nasional. Organisasi ini kemudian diberi nama Pandu Rakyat Indonesia. Sayangnya, kala itu organisasi kepanduan di Indonesia sudah berjumlah ratusan, maka dibentuklah beberapa federasi untuk menatanya. Akan tetapi, konsep federasi ini belakangan disadari memiliki banyak kekurangan pada pelaksanaannya. Akhirnya dibentuk Persatuan Kepanduan Indonesia atau Perkindo. Pramuka diperkenalkan secara resmi pada 1960. Pemerintah dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS berupaya kembali memberi organisasi kepanduan ini di Indonesia. Untuk itu, 9 Maret 1961, Presiden Soekarno pun mengumpulkan sejumlah tokoh agar organisasi kepanduan bisa diperbaharui. Titik terang pramuka di Indonesia mulai terlihat. Insinyur Soekarno mengganti aktivitas pendidikan serta melebur seluruh organisasi kepanduan menjadi satu dengan nama Pramuka. Setelahnya, Insinyur Soekarno membentuk gerakan pramuka yang terdiri dari Hamengkubuwono IX, Profesor Prijono, Dr. Ahmad Aziz Saleh, dan Ahmadi. Mereka pun bersama-sama mendirikan gerakan pramuka di Indonesia yang dikenal hingga saat ini. Peristiwa ini, pembentukan panitia itu disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Kepanitiaan itu melahirkan keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang gerakan pramuka. Peristiwa keluarnya lampiran ini terjadi pada 20 Mei 1961 yang kemudian diperingati sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. Tidak lama setelahnya, pada 30 Juli 1961, seluruh tokoh kepanduan Indonesia berkumpul di Istora Senayan. Mereka menyatakan menggabungkan diri dalam organisasi Gerakan Pramuka. Peristiwa ini lantas disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Pada 14 Agustus 1961, digelarlah Majelis Pimpinan Nasional atau MAPINAS. Majelis ini diketuai oleh Presiden Soekarno, Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Wakil Ketua 1 dan Brigjen TNI Dr. Ahmad Aziz Saleh sebagai Wakil Ketua 2. Untuk memperkenalkan Gerakan Pramuka kepada masyarakat, di hari yang sama, IR Soekarno menyerahkan panji-panji pramuka kepada tokoh-tokoh terkait. Momen ini dihadiri dan disaksikan oleh ribuan anggota pramuka seluruh Indonesia. Mengutip laman Kuarcap Cilegon, peristiwa tanggal 14 Agustus 1961 inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Pramuka. Peringatan tersebut dirayakan setiap tahunnya oleh seluruh jajaran dan anggota Gerakan Pramuka. Profil Bapak Pramuka Indonesia, yaitu Gerakan Pramuka di Indonesia didirikan oleh beberapa tokoh nasional, salah satunya yakni Hamengkubuwono IX yang disebut sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Hamengkubuwono IX lahir di Yogyakarta pada 12 April 1912 dengan nama GRM Doro Jatun. Pada 1930-an, Hamengkubuwono IX berkuliah di Universitas Leiden, Belanda. Kemudian pada tanggal 18 Maret 1940, dirinya ditetapkan sebagai Sultan Yogyakarta dengan gelar Sampean dalam ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Sonopati ing Alogo Ngadurokhoman Sayyidin Panotogomo Khalifatullah ingkang Kamping Songo. Pada masa penjajahan, Hamengkubuwono IX menjadi salah satu tokoh yang mendorong kemerdekaan Indonesia. Dia bahkan merupakan sosok yang mendorong pemerintah
rakyat Indonesia untuk memberikan gelar Menkuli Laman Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Buleleng. Usai momen penetapan itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX pun dinobatkan sebagai Kuarnas Ketua atau Ketua Kuartir Nasional pertama. Dia menjabat selama 4 periode berturut-turut dengan masa bakti 1961 sampai 1963. Terus dilanjut sampai 1967 dan 1970 hingga 1974. Berkat kontribusinya di bidang kepanduan, pada 1988 Sri Sultan Hamengkubuwono IX dikukuhkan dengan gelar Bapak Pramuka Indonesia. Momen itu terjadi pada Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka. Prestasinya di bidang kepanduan pun terus berlanjut. Dia mendapatkan penghargaan tertinggi dan satu-satunya dari World Organization of the Scout Movement, yakni Bronze Wolf Award pada 1973. Sebelumnya, pada 1972, Sri Sultan mendapatkan penghargaan Silver Wolf Award dari Boy Scouts of America. Atas dedikasi dan prestasi itu, hari kelahirannya pada 12 April ditetapkan sebagai Hari Bapak Pramuka. Sri Sultan Hamengkubuwono IX usia di Washington, DC Amerika Serikat pada 2 Oktober 1988. Dia menghembuskan napas terakhir pada umur 76 tahun. Nah, itulah sejarah pramuka yang ada di dunia dan di Indonesia. Mungkin hanya itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cataku kudan makan dan waktu kubaktikan. Salam pramuka.